Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dan kini kita akan memikirkan lagi bagian akhir dari keadilan Allah adalah keadilan sejati. Nah, sekarang kita akan memikirkan keadilan kuantitatif dan keadilan kualitatif itu seperti apa. Nah, ini menjadi pemikiran serius kita, saudara. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 sampai 19 dikatakan demikian. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari di tempat pengadilan. Di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil. Karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Tentang anak-anak manusia aku berkata dalam hati, Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Karena nasib manusia sama seperti nasib binatang, nasib yang sama menimpa mereka. Sebagaimana yang satu mati, demikian juga yang lain. Kedua-duanya mempunyai nafas yang sama, dan manusia tak mempunyai kelebihan atas binatang karena segala sesuatu adalah sia-sia. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali apa yang dikatakan oleh pengkhotbah dalam statementnya. Apa yang dilihatnya di bawah matahari, bagaimana di tempat pengadilan, di sana tidak ada ketidakadilan. Ya. Maka di tempat pengadilan tidak ada keadilan, di tempat keadilan di situ pun terdapat ketidakadilan. Ini bagaimana dia mengulang kalimat dengan cara yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, mestinya lah pengadilan menjadi tempat yang adil, maka disebut pengadilan, kan begitu? Tetapi pada kenyataannya, dan itu memang bisa kita temukan dalam keseharian kehidupan kita di kolong langit ini, di pengadilan dikatakan apa? Terdapat ketidakadilan. Mestinya pengadilan sebagai pusatnya orang mencari keadilan akan menemukan keadilan, tetapi di pengadilan ditemukan ketidakadilan. Fakta-fakta ini tidak terhindar di negara semaju apapun, selalu muncul ketidakadilan di pengadilan. Selalu ada saja ruang-ruang orang bermain, paling tidak bermain dengan hukum itu atau bermain dengan alibi. Katakanlah menciptakan alibi-alibi palsu yang tidak terbantah. Ya, misalnya satu orang membunuh lalu yang satu ngaku saya yang nembak pada waktu itu dibayar sekian misalnya ya. Dan orang ini nggak punya uang dan sudah rela dia untuk masuk sel untuk sekian rupiah. Badannya masuk misalnya. Ya, dan memang kebetulan pada peristiwa itu dia ada di situ misalnya. Atau dia dirancang seperti itu untuk kemudian mengaku. Sementara yang lain berkata, oh ya saya ketemu dia di tempat yang lain, kami sama-sama kok misalnya. Saudara-saudara, pengadilan tentu melihat bahwa, oh ya itu fakta-fakta hukum bukan? Lalu diputuskan, akhirnya yang terdakwa sebenarnya itu, yang pelaku sebenarnya bebas. Tetapi yang mengaku ini kemudian menjadi masuk sel hanya karena uang tadi. Tentu saja itu ketidakadilan bukan? Karena yang dihukum kan bukan pembunuhnya. Tetapi hakim kan tidak tahu. Pertama, jadi bisa ketidaktahuan hakim mengakibatkan sebuah keputusan yang salah. Ya, tetapi yang kedua bisa juga, saudara. Bukan ketidaktahuan hakim, tetapi bagaimana hakim jadi bagian dari ketidakadilan. Bisa juga. Faktor yang ketiga, bukan soal hakim atau soal yang di ruang sidang, tapi dari luar ada datang kekuatan yang kemudian menciptakan ketidakadilan. Bisa juga. Sehingga apa yang disebut sebagai pengadilan tetapi ada ketidakadilan adalah sebuah kemungkinan, keniscayaan yang kita nggak bisa bantah. Itu fakta. Dan itulah menunjukkan bagaimana pengkhotbah berbicara segala sesuatu yang di kolong langit ini adalah sementara, bersifat tidak abadi. Ya, dan bersifat sia-sia itu artinya tidak abadi, tidak bernilai tetap gitu. Sehingga pengadilan ada waktu adil, ada waktu tidak adil kan gitu. Sementara semua sifatnya. Nah, artinya dari sini kita mau belajar pertama bagaimana ada ketidakadilan di pengadilan supaya kita berbesar hati, bagaimana kita mampu menempatkan diri, bagaimana kemudian kita mampu sungguh-sungguh melakoni apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, ini menjadi pertandingan penting yang perlu untuk kita pikirkan, yang perlu untuk kita jalani, bagaimana kita bertanding, bagaimana kita menjalani, bagaimana kita melakoni kesemuaannya ini. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini pemikiran-pemikiran serius kita yang menjadi penting untuk kita pikirkan, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menggarap ini dengan sungguh-sungguh. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Kita tidak bisa lagi bermain-main dengan hal seperti itu misalnya.
Sehingga di dalam bagian seperti ini, saudara yang kekasih, di mana ada ketidakadilan di pusatnya pengadilan menjadi sesuatu bagian yang serius, bagian yang penting untuk kita pikirkan bersama. Karena itu, saya pikir perlu untuk kita menggumuli secara sungguh-sungguh bagaimana melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam keseharian kehidupan kita. Nah, oleh karena itu di bawah kolong langit yang penuh dengan dosa dan najis ini, saudara mesti berpikir dengan jernih dan serius betapa ada ketidakadilan yang sangat menyedihkan. Padahal seharusnya semua berlangsung dalam keadilan yang seutuhnya. Inilah menjadi pemikiran serius yang perlu kita tumbuh kembangkan, yang perlu kita lakoni dalam keseharian kehidupan kita. Hidup seperti ini menjadi perlu. Ya, dan kita tidak bisa melarikan diri dari fakta-fakta yang seperti ini. Kita harus menjalani hari-hari kita, pergumulan kita, kehidupan kita, supaya kita betul-betul bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini sebuah pemikiran serius yang perlu kita pertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita menjalani, bagaimana kita melakoni kesemuanya itu di dalam terang kebenaran firman yang utuh. Ini menjadi serius, bukan? Oleh karena itulah menjadi suatu pemikiran yang serius yang kita kembangkan tadi, bagaimana kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan tadi. Ini menjadi sesuatu yang kita jalani dalam keseharian keimanan kita sebagai orang percaya. Nah, jadi adanya pengadilan di tempat pusat pengadilan tidak ada keadilan, ingat itu adalah fakta dunia. Ya. Sehingga keadilan-keadilan yang berlaku pun di sana seringkali keadilan-keadilan bersifat kuantitatif, sesaat buat orang tertentu, tidak buat yang lainnya. Ya. Misalnya tadi, kan kita bilang kalau ada satu orang ngaku saya pembunuhnya padahal bukan dia. Tapi hukum kan sudah berlangsung menghukum si pembunuh kan. Adil dong kelihatannya. Nah, itu kuantitatif. Tapi secara kualitatif tidak adil sebetulnya karena bukan dia yang membunuh. Tapi dia hanya mengaku membunuh karena dibayar. Pembunuh sebenarnya berkeliaran. Nah, maka sebetulnya ini adil apa tidak adil? Kan begitu. Dari perspektif kuantitatif tampaknya ya. Karena dia ngaku pembunuh dan dia dihukum. Tapi dari perspektif kualitatif tidak. Karena bukan pelaku sebenarnya. Nah, karena itu kita mesti mampu memahami fakta-fakta hukum seperti ini atau fakta-fakta dalam kehidupan yang kita jalani. Bagaimana semuanya datang silih berganti bergulir dalam keliaran bola yang ada, menciptakan berbagai dinamika yang tidak terduga, mengakibatkan banyak benturan-benturan dalam kehidupan kehidupan keseharian kita. Nah, jadi saudara, di tempat pusat pengadilan itu tadi ada ketidakadilan, dan di tempat keadilan ada ketidakadilan, itu menjadi kengerian. Ya, inilah yang mestinya kita jaga dan kita memperhatikan bagaimana di dalam kesementaraan segala sesuatu berlangsung dalam misteri dan pertanyaan. Dalam kesementaraan semua berlangsung dalam nilai-nilai yang tidak mutlak, dalam nilai-nilai yang bersifat relatif di pusat pengadilan. Ya. Tetapi tidak ada keadilan. Jadi keadilan tidak ada di pusat pengadilan. Ironis. Kan begitu? Ironis. Nah, itu miris. Oleh karena itu perlu untuk kita pikirkan bersama-sama bagaimana membangun sebuah pemahaman yang sehat, sebuah pemahaman yang benar, supaya hidup kita betul-betul menjadi hidup yang bertanggung jawab, hidup yang sungguh-sungguh bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Oleh karena itu, saudara, dikatakan pada bagian yang kedua, berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil. Ya. Karena untuk segala sesuatu itu ada, dan segala pekerjaan ada waktunya. Maka dalam keadilan yang kuantitatif berlaku di kolong langit ini, di mana keadilan kuantitatif itu bisa berdiri tapi kehilangan nilai kualitatifnya. Tapi kadang-kadang keadilan kualitatif itu bisa berdiri kehilangan nilai kuantitatifnya. Itu bisa terjadi tumpang tindih. Misalnya ini sudah adil pada dirinya secara keputusan, tapi banyak orang tidak puas pada fakta yang ada misalnya. Wah, ini kan menjadi repot sekali. Karena apa? Karena kelemahan manusia tadi, pertama menegakkan keadilan itu sendiri, tapi yang kedua manusia juga punya kelemahan, menghargai keadilan itu sendiri sebagaimana mestinya pada dirinya. Sehingga tidak bermain dengan perasaan misalnya. Ya. Sehingga misalnya ada sebuah keputusan cukup adil tapi tidak memenuhi rasa ketidakpuasan orang banyak misalnya. Lalu untuk memenuhi kepuasan orang banyak dilakukanlah sebuah keputusan yang sesuai dengan perasaan orang banyak. Tapi ternyata jadi tidak adil secara hakikat keadilannya tadi. Kan bisa gawat dong ya. Nah, ini ajas-ajas seperti ini saya pikir perlu sekali sebuah kehati-hatian supaya jangan sampai kemudian kita terjebak di sana lalu membuat sebuah keputusan-keputusan yang tidak benar.
Tetapi yang kedua, dalam hal tadi keadilan ini, maka di pusat pengadilan ada ketidakadilan, tetapi pengkhotbah berkata apa? Pada akhirnya nanti, semua akan diadili oleh Allah yang adil. Maka di keadilan Allah tidak ada putusan yang tidak adil. Maka orang yang benar, orang yang tidak benar, semua akan diadilinya dalam keadilannya. Sehingga kalau seorang pun benar, dibenarkan. Dia akan menunjukkan keadilannya dalam membenarkan orang yang benar. Dia juga akan menunjukkan keadilannya dalam menyalahkan orang yang tidak benar. Keputusan Allah, keputusan yang tidak terganggu-gugat, yang kokoh kuat dalam segala aspek dari sudut manapun saudara memandangnya. Ini perlu menjadi sebuah wibawa dalam kehidupan bergereja. Ini perlu menjadi sebuah prinsip kebenaran yang harus dikembangkan dalam kehidupan kemuliaan, dalam kehidupan kemuliaan nama Tuhan kita. Nah, jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, pikirkan, renungkan bagian seperti ini. Bagaimana seharusnya kita hidup dalam kehidupan yang Tuhan kehendaki, dan bagaimana kita melakoni hari-hari kita supaya kita betul-betul menjadi orang-orang yang unggul dalam hidup keseharian kita. Karena semua akan menghadap kepada pengadilan Allah. Karena itu di kekinian hidup kita, saudara, mungkin kita bisa bermain-main dengan keadilan di dunia ini, bisa lolos dari jerat hukum yang semestinya, tetapi awas, kita tidak mungkin bisa lolos dari jerat hukum Tuhan, bukan? Kita tidak mungkin bisa lolos dari apa yang Tuhan mau, bukan? Karena itulah perlu satu kehati-hatian, supaya kita jangan terjebak, lalu kita akhirnya terjerembab dan habis di sana. Perhatikanlah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Lakonilah hari-hari kita sehingga di dalamnya kita hidup memuliakan namanya. Supaya hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Nah, di sini penting sekali bagaimana kita bertanding dan bermain dalam kehidupan keseharian kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, camkan, pikirkan, dan renungkan bagian-bagian seperti ini. Sehingga ini menjadi satu pergumulan yang serius yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kita menumbuh kembangkan sebetulnya pemahaman keimanan kita. Ya. Nah, inilah yang menjadi hal yang serius yang harusnya kita perhatikan dalam keseharian kita. Nah, oleh karena itu, bagaimana keadilan atau pengadilan Allah yang sungguh-sungguh kuat dan absolut itu menjadi sebuah keadilan dan pengadilan yang sungguh-sungguh harus bisa kita pahami dengan penuh. Dan kalau kita bisa lolos dari keadilan dunia ini di dalam sistem pengadilannya, kita tidak akan mungkin bisa lolos dari hadapan Allah di dalam keadilannya yang berdaulat. Nah, ini kita mesti bertanggung jawab, saudara yang kekasih. Nah, disinilah pertandingan yang harus kita lakoni, yang harus kita mainkan. Bagaimana kita bertanding dengan sungguh-sungguh, sehingga kita bisa hidup dalam sistem nilai yang benar di dunia ini, supaya pada waktu kita menghadap pada Tuhan, kita betul-betul harus memperhatikan baik-baik. Ya, saudara, mungkin saudara pernah kecewa pada ketidakadilan di dalam sistem dunia. Oke? Katakanlah kemudian saudara dipojokkan dan difitnah, lalu sepertinya semua orang sepakat saudara salah. Tidak adil, bukan? Persis seperti apa yang dialami Tuhan Yesus juga kan tidak adil. Tidak ada kesalahannya. Pilatus sebagai penguasa hukum mengatakan bebas merdeka, tetapi kemudian fitnahan daripada ahli Taurat dan pengaruh daripada orang banyak membuat dia harus tersalib. Sungguh ironis. Itu tidak bertanggung jawab. Tetapi itu faktanya. Itu yang terjadi. Nah, yang menjadi penting kita pahami adalah bahwa ketika saudara mulai merasa kecewa, jangan sampai saudara kemudian menjadi salah di hadapan Tuhan atau bersalah kepada Tuhan, melanjutkan kekecewaan saudara sampai akhirnya ketidakadilan terjadi mengakibatkan kerubuhan pada mentalitas keimanan saudara. Nah, saudara kalau mati kan akan berhadapan dengan Tuhan. Nah, itu akan menjadi persoalan serius. Ya kan? Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari saudara. Karena itu, jangan sampai kemudian kita menjadi salah dalam keputusan kita, lalu Tuhan menggugat kita, karena itu kan menjadi sangat menyakitkan. Jadi saya pikir perlulah kita hati-hati dalam hidup kita, supaya orang bilang jangan jatuh ketimpa tangga pula, kan begitu ya. Saudara sudah tidak mendapat keadilan di dunia ini, tapi sikap saudara membuat saudara tertimpa musibah yang lebih besar lagi. Akhirnya membuat saudara lebih marah dan jadi tidak benar pada dirimu. Dulu kau benar, tapi karena merasa tidak adil, kau kecewa lalu kau menjadi tidak benar. Kan ironis. Jadi kamu kehilangan dua hal. Keadilan yang memang sudah terampas karena sistem pengadilan tadi yang tidak baik misalnya. Tapi kebenaran yang terampas juga karena kekecewaan yang muncul dalam diri. Nah, jadi di dalam sikap hidup seperti inilah pentingnya kita memahami sebuah kebenaran itu secara final. Karena pada waktunya Tuhan kita akan menghadap pada Dia.
Tetapi di dunia ini pun apa yang kita tabur itu kita tuai, kata Alkitab kan begitu. Maka bagaimana kita bertanding dalam dunia ini melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Bagaimana supaya kita bisa menempatkan diri kita, melakoni hari-hari kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang memuliakan namanya. Itu perlu. Oleh karena itu, keadilan kuantitatif dan keadilan kualitatif tadi harus menjadi paham yang penting untuk kita sadari dengan penuh, yang harus kita perhatikan dengan serius, supaya ini menjadi bagian-bagian yang harus kita kita pahami dengan serius. Nah, oleh karena itulah kemudian si pengkhotbah juga berkata dengan perspektif tadi, dengan latar belakang tadi, apa dia katakan? Dia katakan begini, tentang anak manusia aku berkata dalam hati, ya. Allah hendak menguji mereka dan memperlihatkan kepada mereka bahwa mereka hanyalah binatang. Kadang-kadang kok kalimatnya nggak enak amat ya. Kok manusia dibilang hanya binatang? Ya, dalam konteks manusia mati, binatang mati. Sama-sama kembali kepada penciptanya. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita juga hal yang unik, karena memang paham kita kan banyak sekali, misalnya kita dipengaruhi oleh konsep kita trikotomi, misalnya manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Kalau dikotomi itu kan tubuh dan jiwa, begitu ya. Padahal sebetulnya Alkitab kalau kita selusuri dengan teliti mengajarkan adalah totalisme atau satu kesatuan daripada seluruhnya. Jadi tidak ada trikotomi ataupun dikotomi seperti itu. Ya, apalagi ayat-ayat yang mendukung trikotomi cuma 2 ayat dalam Salam Paulus, tapi lebih banyak ajarannya daripada ayatnya sendiri atau dasarnya. Ya, sementara kalau ayat-ayat dikotomi jauh lebih banyak lagi daripada itu. Ya, bahkan Yesus sendiri pun mengucapkan itu kan. Buat apa kau takut orang ambil hartamu, tapi takutlah pada yang bisa mengambil jiwamu, katanya kan. Jadi harta itu lebih berkaitan ke tubuh, tapi takut yang mengambil jiwa, artinya Tuhan. Padahal kalau jiwa itu adalah tubuh dalam pengertian hidup mati, ya ada orang yang bisa bunuh kita, tembak kita toh. Tapi dia bicara mati, jiwa itu dalam pengertian mati yang kekal itu, supaya kau jangan sampai kemudian jauh dari Tuhan. Dikotomi sekali kan. Tetapi kemudian kita tidak sedang bicara trikotomi atau dikotomi, karena kemudian Alkitab pun tidak pernah mengatakan itu. Nah, itu sebab pengkhotbah berkata, ya, dua-duanya sama saja. Ya, mereka akan mati. Yang satu mati mempunyai napas, yang lain juga mempunyai napas. Apa bedanya? Nefas yang dipakai roh. Roh napas atau hidup, nefas. Sama-sama punya. Sudah diambil ya sama-sama mati. Apa bedanya manusia dan binatang, bukan? Sama saja pada akhirnya. Nah, mestinya manusia membuat perbedaan dirinya dengan binatang apa? Karena binatang dia hanya menyadari keadilan kuantitatif, bukan? Siapa yang kuat dia menang. Siapa yang kuat akhirnya dia yang benar, kan gitu. Manusia kan tidak seperti itu mestinya. Sehingga menarik sebetulnya apa yang dikatakan pengkhotbah. Betapa dalam keberdosaan manusia berlaku seperti binatang. Betapa dalam keberdosaan manusia berlaku bodoh. Betapa dalam keberdosaan manusia hidup secara salah. Betapa dalam keberdosaan kita melakukan berbagai hal yang tidak semestinya. Saudara, saya pikir ya, kadang kalau saya baca begini, coba sinis memperhatikan itu, saya jadi kaget juga dengan diri sendiri begitu ya. Karena kadang-kadang saya pikir iya ya, kadang-kadang kita ini kan suka jadi manusia yang berlaku buas toh. Misalnya kita punya sahabat, kawan, nah kita jelek-jelekkan dia habis-habisan hanya karena kita nggak suka. Padahal kemudian kalimat kita itu terbukti sama sekali nggak benar. Tapi orang sudah percaya dengan ucapan kita karena orang tahu kita sahabatnya, mungkin pasti bicara jujur nih apa adanya. Ini yang benar kan. Lalu kesalahan yang sudah kita katakan tadi, berita tidak benar itu dipandang benar oleh orang yang lainnya. Kita sudah menista, merusak teman kita itu. Nah, pada waktu kita merusak teman kita itu, kita dah hancur dia segala macam. Padahal dia tidak begitu. Sebetulnya tidakkah kita binatang yang coba membantai mangsa yang lain? Kan sadis ya. Karena kita jauh lebih sadis. Kenapa? Kalau binatang kan misalnya harimau menerkam rusa itu jedegdak mati kan ya, digigit dan begitu kan, mati udah. Tapi ini orang yang nggak mati, hidup terus dengan perasaan terluka, terpojokkan, jadi aib kan begitu. Jahat sekali kita, bukan? Nah, itu yang disebut tadi, kita jadi seperti binatang. Nah, ini harus kehati-hatian kita yang perlu untuk kita perhatikan, saudaraku yang kekasih. Sehingga di dalam tataran nilai seperti begitu, saya pikir perlu hal yang serius untuk kita pikirkan, supaya jangan sampai kita kemudian salah langkah di kehidupan kita. Ya, nah disinilah perlunya sebuah semangat, perlunya sebuah gairah. Apa yang bisa kita kerjakan dalam hari-hari kita, supaya kemudian kita bisa melakoninya dengan tepat, sehingga kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu tadi. Ya kan, sangat amat luar biasa indah. Nah, jadi di dalam bagian-bagian seperti ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Camkan, pikirkan, lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga hidup kita penuh-penuh, sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran yang penuh. Nah jadi, janganlah sampai kemudian kita terjebak pada kehidupan seperti yang dikatakan si pengkhotbah. Tapi memang itulah gambaran manusia di dalam dosa, karena manusianya memikirkan dirinya. Persis seperti binatang yang memikirkan dirinya. Kalimatnya memang terdengar agak kasar begitu ya. Tidak mengenakkan, ya, karena memang kita sudah terbiasa dengan etika basa-basi kan begitu. Tapi itulah kebenaran. Dan fakta itu tidak terbantahkan. Nah ini yang jadi penting. Fakta memang begitu, fakta itu tidak bisa dibantah. Nah ini menjadi kesedihan juga. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar bagaimana hidup berkeadilan. Ya, berkebenaran. Tetapi jangan lupa pula, tidak ada adil tanpa benar. Dan yang benar tidak mungkin tidak adil. Tetapi selera kita, semangat kita sebagai manusia berdosa, seringkali memandang benar sebagai berat, adil sebagai tidak menguntungkan, karena sangat self-oriented. Semua itu tergantung pada perasaan saya, diri saya diuntungkan apa enggak, kan begitu. Nah ini menjadi ironi tersendiri. Oleh karena itu, di dalam bagian seperti ini, menjadi perlu bagi kita untuk memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kita bisa lakoni, jalani, dan akhirnya kita bisa mengisi hari-hari kita. Ya, kita bisa hidup memuliakan nama Tuhan kita. Nah marilah kita memikirkan bagian seperti ini, saudara. Kita jalani dan kita renungkan, sehingga kita bisa memikirkan secara sungguh-sungguh apa sebetulnya yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, apa yang sesungguhnya harus kita lakukan dalam hari-hari kita, sehingga dengan demikian hidup kita menjadi kemuliaan nama Tuhan. Akhirnya, orang bisa melihat satu titik cerah dalam diri kita, apa yang disebut benar, tetapi kemudian orang bisa melihat titik cerah dalam diri kita, apa yang disebut adil. Kita tidak akan pernah bisa memuaskan semua manusia. Manusia berdosa sangat mencintai dirinya. Tetapi paling tidak, kita bisa menyatakan keadilan yang tak terbantah. Itu jadi mimpi kita. Kiranya Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita, dan jangan lupa, tidak ada keadilan kalau bukan keadilan Allah. Keadilan Allah, itulah keadilan yang sejati. Selamat menemukan, selamat bijaksana. Tuhan menolong kita, keadilan Allah, keadilan yang sejati. Itulah ukurannya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih atas cinta kasih-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk apa yang Tuhan kerjakan di dalam hari-hari hidup kami. Kami serahkan seluruh dalam pergumulan kami ke dalam tangan-Mu, tuntun pimpin kami dalam kasih-Mu, supaya hidup kami memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, ini kami, pakai kami seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami boleh menjadi alat Tuhan dalam menegakkan keadilan di kehidupan sehari-hari yang jauh dari keadilan itu. Jadikan kami terang-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pama dalam melayani melalui doa, daya dan dana, silakan menghubungi kami melalui telepon 021 392 4229, 021 392 4229. Email di pama_yayasan@yahoo.com, pama_yayasan@yahoo.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.